Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada. Selamat bergabung dalam program Parenting Anak Usia Dini. Perkenalkan, nama saya Hanifah Najla. Saya mahasiswa semester 4 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Hari ini saya akan memperkenalkan tim 5 Krem Parenting, yaitu Alivia Nabila Sausa. Mari kita sambut kedatangannya. Halo Olivia, apa kabar? Baik teman-teman mahasiswa, pertemuan pertama kita kali ini akan menjadi awal perkenalan bagi kita semua. Meski belum dapat bertemu langsung, semoga dengan media yang ada kita dapat mengoptimalkan proses pembelajaran. Aku mau ngejelasin dulu nih Teh, apa itu spiritual. Tapi sebelumnya aku mau tahu nih, Teteh udah tahu belum apa itu spiritual parenting? Aku sih taunya dikit-dikit aja sih Teh, tapi nggak tahu banyak gitu. Apa itu spiritual parenting itu apa sih Teh? Oke, jadi spiritual parenting itu atau biasa disebut pengasuhan spiritual itu adalah pengalaman dan memberikan anak-anak pengalaman spiritual kehidupan nyata di seluruh bidang keterlibatan ekologis mereka untuk menumbuhkan dan memperkuat bakat dan kompetensi spiritual mereka. Pengasuhan spiritual juga memupuk wawasan, kekaguman, dan apresiasi anak-anak terhadap alam dan menuntun mereka untuk merenungkan asal-usul, rahasia, dan keindahan ciptaan alam semesta. Dan orang tua juga harus tahu nih Teh, bahwa anak itu adalah amanah yang ditempatkan dalam pengasuhan mereka yang membutuhkan perhatian penuh. Gitu Teh. Nih ya Teh, aku mau nanya sih Teh, kira-kira spiritualitas dalam Islam itu punya maknanya enggak sih Teh? Nah, jadi setelah penjabaran yang udah aku jelasin ya, spiritual dalam Islam itu memiliki makna, bentuk, dan karakter khusus Teh. Dan menurut tradisi spiritual Muslim, pengabaian jiwa pada akhirnya mengakibatkan kerusakan dan kemerosatan batin. Dan itu dijelaskan di Quran Surah Asy-Syams ayat 9-10. Jadi spiritual di sini tuh dapat digambarkan sebagai fungsi yang mengatur hubungan manusia dengan sang pencipta sendiri, sesama manusia dan lingkungannya Teh. Jadi mungkin dari aku penjelasannya segitu aja sih Teh. Kira-kira Teteh bisa nangkepnya dari si spiritual ini yang punya makna itu apa ya Teh? Mungkin yang aku bisa definisikan sedikit gitu ya, menurut Elkins, makna spiritual sebagai cara menjadi dan mengalami yang datang melalui kesadaran akan dimensi transendental dan yang dicirikan oleh nilai-nilai spesifik yang dapat diidentifikasi mengenai diri, orang lain, alam, kehidupan, dan apapun yang dianggap paling utama. Itu menurut Elkins sama kawan-kawannya sih Teh. Terus yang lainnya melihat sebagai cara hidup, sikap, motivasi, integrasi, berulang, dan keyakinan berkelanjutan. Ini adalah gaya proses dan metode yang digunakan seseorang untuk hidup mengingat tujuannya. Ini adalah kebangkitan yang dimulai dengan mencari ke dalam diri kita sendiri untuk penemuan diri dan berlanjut sampai orang menyadari bahwa kita adalah bagian integral dari alam. Udah sih Teh, menurut aku segitu. Tahunya segitu. Tapi di pandangan lain tuh berbeda Teh. Gimana sih Teh itu? Jadi tuh ini tuh pandangan lain tuh selalu meminggirkan kepercayaannya sendiri Teh. Padahal kan Tuhan ini kan yang menciptakan alam semesta ya Teh. Menciptakan kita juga. Iya betul. Nah dari pernyataan tersebut apa Teteh punya pertanyaan lain? Punya nih Teh. Terus gimana sih Teh sama ciri-ciri pola asuh spiritual parenting itu? Jadi pengasuhan spiritual Islam yang pertama itu ada pengasuhan spiritual Islam berbasis pengetahuan, dan yang kedua adalah pengetahuan spiritual Islam berbasis mencerminkan waktu dan kualitas pembelajaran yang diinvestasikan di dalamnya. Orang tua di sini berpegang pada keyakinan bahwa seseorang harus
mendidikan diri untuk belajar atas nama Allah dan terus-menerus membudayakannya. Gitu sih Teh. Dan juga Teh, di dalam beberapa kesempatan Al-Quran juga menyinggung dan menjelaskan gitu pola asuh yang soleh, yaitu memperkenalkan prinsip dasar spiritual perkembangan manusia dan menyoroti tema-tema spiritual kunci tentang tanggung jawab mengasuh anak, pendidikan, dukungan dan kesehatan spiritual dan moral anak-anak. Jadi di sini ada contohnya juga Teh. Apa sih itu Teh? Aku pengen tahu banget. Nah, jadi contohnya ini ada penggunaan doa Al-Quran untuk memperkuat kesadaran spiritual umat Islam tentang parenting spiritual nih Teh. Jadi contohnya gitu. Kita harus menggunakan doa-doa keseharian kita Teh. Nah, di sini juga dijelasin nih Teh di spiritual Islam nih. Nah, di spiritual Islam ini ada pola asuh yang baik juga Teh. Dari orang tua Teh. Nah, gimana sih tuh Teh? Aku pengen tahu gitu. Jadi agar aku tuh kalau jadi calon orang tua nanti bisa jadi apa? Spiritual parenting ini gitu. Bisa menerapkan. Bisa menerapkan gitu ya Teh ya. Gimana Nah, gitu. jadi yang bisa dilakukan adalah dengan cara orang tua hendak memberikan perhatian pada pembelajaran, hafalan dan hafalan ayat Al-Quran kepada anaknya. Lalu yang kedua itu bisa dengan cara pembelajaran Al-Quran sejak dini bagi anak-anak sebagai tanggung jawab pendidikan agama yang menjadi kewajiban orang tua. Terus dengan orang tua menjadi teladan itu, orang tua nggak cuma menyampaikan ilmu teorinya aja tentang spiritualitas kepada sang anak, tetapi orang tua juga perlu dengan mendemonstrasikan kepada anaknya setiap hari. Berarti harus kasih teorinya dulu langsung tiap hari didemonstrasikan gitu ya, dilaksanakan Iya tiap harinya betul, gitu. dijelaskan dulu Teh bagaimananya supaya nggak salah juga. Iya. Nah, oleh karena itu juga Teh orang tua bertindak sebagai panutan spiritual dan perlu berkomitmen pada reformasi diri dan pemurnian diri sebelum memberikan bimbingan spiritual kepada anak-anak mereka supaya nggak salah juga Teh. Orang tua juga perlu menjalin hubungan yang hangat kita dengan anak-anak mereka. Dan soalnya kan jarang banget ya kan ya Teh, sekarang orang tua tuh menjalin hubungan yang hangat gitu dengan anak-anaknya. Iya bener. Karena orang tua zaman sekarang tuh biasanya egois gitu nggak sih Teh? Napsi juga sih. Ya betul. Nah, mungkin dari Teteh apa ada pertanyaan lain yang bisa ditanyakan gitu? Mungkin aku bisa ngejelasin ke Teteh gitu. Aku mau nanya sih Teh, ini pertanyaan terakhir ya. Kan anak usia dini tuh identik sama bermain sambil belajar ya Teh. Ya betul. Nah, kita kan nanti kan kalau udah lulus nih, jadi calon pendidikan. Iya betul. Sekarang Iya, deh. Sekarang jadi calon pendidik, nanti jadi pendidik. Amin. Kira-kira saat kita mengajar anak usia dini itu gimana sih Teh cara ngajarin spiritual kepada anak saat bermain tuh Teh? Nah, jadi ada banyak permainan yang bisa dimainkan oleh anak untuk memahami spiritual Teh. Seperti di zaman sekarang juga sudah banyak kan ya Teh ya. Kalau misalnya dilihat-lihat gitu, seperti games atau mainan yang ada unsur agamanya. Misalnya sekarang ini banyak Al-Quran yang dikemas lebih menarik agar anak dapat mendengarkan sambil bermain, seperti ada nih Teh contohnya Al-Quran Notebook, boneka Al-Quran, dan masih banyak lagi contohnya. Dan ada juga nih Teh games digital yang seru yang akhirnya anak dapat belajar spiritual sekaligus sambil bermain nih Teh. Terus dalam mengajarkan spiritual kepada anak, tidak masalah bila anak ingin selalu bermain dan tidak memiliki progres yang baik dalam pencapaiannya. Karena pengajaran spiritual prosesnya tidak bisa instan nih Teh. Jadi harus bertahap gitu ya. Iya betul, harus pelan-pelan Teh untuk mengajari anak-anak gitu. Iya. Terus ya pada intinya sih Teh, saat anak bermain kita dapat mengajarkan spiritual melalui permainan tersebut, seperti memasang puzzle huruf hijaiyah, menyanyikan lagu yang di dalamnya berisikan doa-doa sehari-hari dan lain sebagainya Teh. Oke. Iya betul. Seru ya pembahasannya Teh ini.
Iya. sangat bermakna gitu buat kita nanti. Insya Allah bermanfaat gitu ya Iya. Teh ya. Oh iya, bermanfaat, salah. Ya, mungkin dari Teteh ada pertanyaan lain? Udah sih Teh, cukup. Oke. Segini aja. Ya, kalau gitu aku cukupkan ya Teh ya. Iya, Bu. Sebenarnya juga aku masih banyak yang ingin aku sampaikan juga nih Teh kepada Teteh dan rekan-rekan. Cuman ya karena batasan waktu yang tersedia gitu ya, aku harus akhiri perjumpaan kita kali ini. Senang banget nih Teh, aku bisa ngebahas persoalan spiritual parenting sama Teteh dan rekan-rekan. Dan saya Hanifah Najlah. Dan aku Alifia Nabila Sausan. Kami pamit undur diri. Semoga rekan-rekan semua selalu sehat walafiat. Amin. Kami ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video podcast Parenting Anak Usia Dini. Jika teman-teman mahasiswa dan rekan-rekan yang ingin melihat video podcast yang lain, dapat juga mengunjungi channel YouTube PG PAUD A 2021 UPI Serang. Ya betul. Ya bisa dicek aja ya di profil di bawah ini. Jadi terima kasih. Kami tim mata kuliah konsep dasar parenting di pendidikan anak usia dini undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh udah berkunjung ke sini. Terima kasih juga.